pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini. Terus untuk tanpa basa-basi ya Bu, ini langsung saja saya membacakan susunan acara untuk pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga itu doa, yang keempat acara inti atau pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon semuanya dapat berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khairul Rosyad, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa fisafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyata baraka'an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi ni'amin majidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa islanika wa inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut rahmatan idal maut wal afwa idal hisab. Allahumma tawil umuruna wa sabbitna wa sabbit imana wa ahsin amalana wa ahsin arzaqana wa ilal khairi qaribna anis sarifin wa ajirna ila khairir. Allahumma ij'alna min talamid wal awladina wa dzurriyyatina min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil ibadah min ahlil Qur'an min ahlil la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa wa anal batila batila warzuqna ba subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosyad yang sudah memimpin berdoa. Acara yang selanjutnya yaitu acara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru bergerak angkatan 7 dan Bapak Ibu guru yang berada di perpustakaan Titian Widya Pustaka. Jadi pada kesempatan pada siang hari ini izinkan saya sharing pada Bapak Ibu semua mengenai beberapa topik yang ada di materi calon guru penggerak angkatan 7 ini, yaitu mengenai budaya positif. Ini beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Jadi
Isinya hanya sharing saja mengenai beberapa contoh yang ada di SMA 1 Demak ini yang diterapkan langsung oleh siswa maupun kita sebagai lingkungan akademik. Beberapa poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama yaitu kebutuhan dasar siswa dulu. Ya, dari kebutuhan dasar siswa memiliki karakter dan kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Yang pertama kebutuhan survival atau bertahan hidup, kemudian mencari kesenangan, kemudian power, kemudian pengen dihormati dan lain sebagainya. Jadi dalam budaya positif kita harus menemukan artinya setiap siswa memiliki karakter dan kebutuhan tersendiri. Ada yang cuma beberapa tadi yang saya sebutkan. Kemudian dari tema-tema 5 itu nanti akan saya tarik dari materi yang saya sebutkan, yaitu mengenai peduli lingkungan hidup yang ada di SMA Negeri 1 Demak ini. Dimulai dari posisi kontrol, kemudian restitusi dan keyakinan kelas. Ya, saya menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama penghukum. Ya, sebagai penghukum, ya, kita langsung menghukum ketika ada beberapa kasus atau kemudian ada kesalahan siswa, kita langsung spontan dalam waktu itu juga, tanpa ada persiapan, tanpa ada konsekuensi, langsung seketika itu juga. Ketika misalkan ada yang membuang sampah, langsung misalkan melakukan push up, ya seperti itu. Ya itu yang masih dalam kita sebagai guru, ya. Jadi ada kalanya memiliki 5 posisi kontrol itu harus saling berkolaborasi dan bukan hanya sebagai posisi penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kemudian restitusi dan keyakinan kelas. Pak Arif tolong slide. Pak Arif responsif kok. Pak Arif slide gambar. Ya, berarti boleh izinkan beberapa tadi poin-poin kita tarik ke benang merah, yaitu sosialisasi budaya positif di sekolah, yaitu menumbuhkan karakter cinta lingkungan dan pengintegrasian dengan pendidikan lingkungan hidup. Ya, kita sendiri dari bulan Februari kita sendiri di SMA Negeri 1 Demak ini sudah tidak menggunakan jasa OB, maka dari itu kita memiliki strategi dan bagaimana cara menghidupkan dan menjaga lingkungan ini sebagai rasa handal beni, memiliki rasa kebersamaan. Pak Arif tolong. Jadi permasalahan apa saja yang terjadi di lingkungan Indonesia? Jadi poin yang utama adalah sampah, ya, berat. Jadi sampah itu adalah sejuta masalah. Dimulai dari sampah yang kecil, misalkan adalah tisu. Ya, tisu bisa berarti sampah yang kecil, tapi bisa berakibat atau berdampak yang lebih luas. Ya, apabila nanti seluruh warga sekolah misalkan membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke, mohon Pak Arif. Next. Ya, jadi masalah di Indonesia sudah saya jelaskan beberapa, yaitu mengenai sampah pada lingkungan hidup. Oke, silakan next. Baik, beberapa kondisi di lingkungan sekolah kita kemarin sudah sempat kita bahas, kemudian kita diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai hutan ini yang ada di lingkungan sekolah kita, yang dulunya adalah asri, kemudian rimbun, dan sekarang memiliki atau berdampak kurang, ya, karena mungkin beberapa ada regulasi, beberapa ada ketidakpedulian kita, ya, kita sebagai insan individu juga memiliki rasa kebersamaan atau mungkin rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekolah kita. Next. Ya, jadi misalkan penimbunan sampah dengan tadi. Pembuangan sampah, kemudian kita terapkan segitiga restitusi sekaligus tadi 5 poin sebagai guru untuk sudut pandang. Jadi ada penghukum, kemudian ada membuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai manajer dan posisi kontrol dan yang lainnya. Ya, jadi kita terapkan, ya, misalkan pembuangan sampah ini kita terapkan segitiga restitusi tadi. Tarik benang merahnya, kita tarik restitusi. Kenapa kamu buang sampah? Apa alasannya, kemudian motivasimu apa, kemudian apa yang ditimbulkan dari sampah kecilmu itu, ya, salah satunya seperti itu, ya. Jadi kemudian bukan hanya sampah saja, ditarik lagi benang merah ketika saya mengajar di PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, ya. Bagaimana kita merawat, ya, ini salah satu bentuk dengan
lanjutan dari benang merah tadi mengenai pendidikan lingkungan hidup atau budaya positif ya, ketika sarana dan prasarana ya yang itu notabene adalah milik negara atau milik sekolah, kita merawat bersama ya, bukan hanya ketika kita menggunakan alat saja kemudian mengembalikan pun ogah-ogahan ya, mungkin ada beberapa seperti itu ya. Jadi siswa kita tumbuh kembangkan, kemudian juga rasa handal ini memiliki ya, jadi kita juga mengembalikan dari sarana prasarana merawat agar dapat memiliki nilai kegunaan yang berlanjut. Oke, lanjut ya. Ya, kita tarik lagi perilaku membuang sampah sembarangan seperti tadi ya. Dari misalkan sepotong kertas ataupun tisu yang tadi membuat dampak yang signifikan ya, kita pendekatan dengan beberapa siswa maupun bapak ibu guru ya, yang mungkin secara tidak sengaja meninggalkan ya, mungkin karena kita mindsetnya adalah berpikir ketika nanti ada yang membersihkan ya, itu bukan tugas saya ya, mungkin beberapa itu kita meletakkan hanya di meja saja, bukan tugas sebagai tugas kebersihan ya, kita tanamkan juga ketika di pembelajaran di kelas maupun saya di lapangan ya. Bukan berarti ketika di kelas nanti sampah ada yang mengusir ya. Sudah jelaskan beberapa tadi, kita harus memiliki dan rasa memiliki dari alat-alat sarana dan merawatnya dengan baik ya. Kemudian bagaimana solusinya? Oke, next. Ya, satunya adalah program dari kesiswaan yang berkelanjutan, yaitu SMOOT, semua dukung dan SMOOT berjalan, itu sudah berjalan. Beberapa juga membuat MMT yang notabene adalah jokes ya, jokes yang menyindir ya, artinya beberapa siswa nanti beberapa mungkin akan tergugah, mungkin dari kita juga yang kurang peduli dengan lingkungan, siswa tersebut juga akan tergugah, misalkan beberapa poin-poin MMT yang membuat merasa siswa itu tergerak, tersadar. Ini salah dari kita tarik benang-benang juga dari tadi segitiga revolusi ya, membuat lebih. Next, Mas Arif. Ya, beberapa renungan-renungan ya, mungkin dari kita tanamkan dari pendidikan yang ada di Indonesia itu memang jauh sekali dibandingkan dengan pendidikan yang ada di Jepang. Yang kemarin kita sempat melihat kabar atau melihat berita ketika pemain atau penonton yang berasal dari negara Jepang kemudian membersihkan Piala Dunia ya, membersihkan kotoran-kotoran atau sampah-sampah itu sendiri, walaupun mungkin kalau dari kita, saya sendiri mungkin nanti akan ada yang tugas pembersihan ya, mungkin ada yang nanti ya bukan tugas saya ya, karena itu merupakan adalah menumbuhkan tadi ya sebagai budaya penumbuhan budaya positif. Ya, ini beberapa pendidikan karakter yang dapat kita adopsi ya, kemudian studi tiru dan beberapa pendidikan di Jepang ya, karena memang saya belum pernah ke sana. Jadi kita bisa melihat dari pemain-pemain dari Jepang ketika sangat sopan sekali, kemudian menaati peraturan dan lain-lain. Ya, kita dapat mengenali kemudian menggali beberapa karakter yang ada di budaya lingkungan Jepang. Ya, bagaimana menumbuhkan karakter lingkungan terhadap siswa di Indonesia? Ya, beberapa adalah salah satu adalah menumbuh kembangkan dengan program-program yang ada pembiasaan, ya, pembiasaan terbiasa, maka dari itu akan menjadi sebuah budaya. Ya, bagaimana menumbuhkan karakter siswa? Jadi beberapa adalah first we make our habits, then our habits make us. Itu adalah beberapa cuplikan ataupun kata-kata yang sangat berarti ya. Artinya beberapa ya. Pertama, kita menumbuh kembangkan kebiasaan. Kebiasaan akan mengikuti dengan kebiasaan yang baik kepada kita ya, karakteristik lingkungan. Dimulai dari 3M ya, misalkan mulai dari yang terkecil ya, terkecil mungkin tadi sampah atau tisu yang sangat benda yang mungkin disepelekan ya, kemudian tidak berakibat pada lingkungan ya, nanti berdampak besar apabila itu
dilakukan atau secara masif. Kemudian lanjut Pak Arif. Ya, kemudian DTB 3 ya ini. Kemudian ada istilah juga dipaksa, terpaksa, biasa, dan menjadi pembudayaan. Karena sifatnya adalah kebersihan atau pengelolaan terhadap cinta lingkungan. Ya, ini merupakan harus yang dipaksa dan pembiasaan, dan ini nanti akan menjadi budaya yang baik. Next. Ya ini aja. Terakhir. Next Arif. Ya, beberapa berkesinambungan juga dengan program B5 yang di sekolah kita, yaitu gaya hidup berkelanjutan, ya, mengenai beberapa pemanfaatan barang bekas pakai yang dapat kita gunakan untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat, yang mungkin barang tersebut ada disepelekan, mungkin dibuang, mungkin ditaruh di gudang, ataupun bahkan teracukan, kita menjadi suatu nilai yang bermanfaat, akan memiliki nilai seni dan nilai jual yang baik. Oke, next. Ya, beberapa program ya yang ada di SMA Negeri 1 Demak ini, beberapa adalah penanaman pohon, mungkin dari ekstrakurikuler pecinta alam. Ya. Ini penanaman pohon beberapa di mangrove di Desa Bedono sudah berjalan. Jadi bahkan kita mengimbaskan beberapa kemanfaatan dari budaya positif sendiri ke lingkungan sekitar sekolah. Ya, terkenal Demak dengan daerah yang memiliki tingkat rob yang tinggi, maka dari itu beberapa program-program tersebut ini menumbuhkan cinta lingkungan terhadap siswa dimulai dari sejak dini. Ya, perhatikan ini istilah lagi beberapa yang dapat kita ambil. Nah, teacher is like a tree, and student are their seeds which will grow into the plant in future. Beberapa poin yang dapat kita ambil. Guru adalah sebagai pohon dan murid adalah sebagai akar untuk mengembangkan dari generasi ke generasi berikutnya. Kita tumbuhkan kembangkan nilai positif yang baik, maka hasilnya pun, buahnya pun akan menghasilkan nilai juga yang positif. Ya, baik. Jadi sekian pemaparan dari saya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu ada sedikit atau banyak yang mau berdiskusi, melakukan tanggapan positif atau pertanyaan, atau mungkin sebagian pertanyaan atau monggo silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Bayu. Saya tertarik ini yang disampaikan sama Pak Bayu tadi, ada semut, kemudian ada semut berjalan gitu. Kalau semut itu kepanjangan dari semua mungut kan. Nah itu kan di kita mungkin sudah menjadi budaya karena sudah pernah ada di sudah pernah berjalan. Nah untuk semut berjalan ini untuk kedepannya seperti apa proyek ini supaya menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah kita juga berdampak secara luas seperti itu. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak J ini, pertanyaan yang baik sekali. Beberapa program yang ada di siswa yaitu semut, ya semut berjalan, semua memungut, artinya ini berawal dari proyek pertama, ya dimulai dari keseluruhan lingkungan sekolah, ya. Kalau saya pribadi menginginkan beberapa dari setiap pembelajaran, ya ketika sebelum dan selesai pembelajaran itu melakukan gerakan semut itu sendiri. Ya, jadi kita dari sebelum pembelajaran, ya pembelajaran di kelas maupun di lapangan, ya itu misalkan ada sama-sama semuanya memungut dan semuanya berjalan, kemudian memberikan dibuang ke tempat sampah. Kemudian semut ini bisa, mungkin ini regulasi yang ada di kesiswaan, ya saya akan memberikan saran kepada pemangku kebijakan untuk meneruskan dan kemudian berkesinambungan agar tidak hanya di lingkungan kecil, di lingkungan kelas, mungkin di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan sekitar lingkungan yang ada di desa ini, termasuk di desa Katong Sari yang ada di SMA Negeri 1. Oh, terima kasih.
Sudah? Cukup. Terima kasih Pak Bayu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Bayu 10 menit toh. Bisa melihat dari pemain-pemain dari Jepang ketika sangat sopan sekali, kemudian menaati peraturan dan lain-lain. Ya, kita dapat mengenali, kemudian menggali beberapa karakter yang ada di budaya lingkungan Jepang. Ya, bagaimana menumbuhkan karakter lingkungan terhadap siswa di Indonesia? Ya, beberapa adalah salah satu tadi adalah menumbuh kembangkan dengan program-program yang ada pembiasaan, ya, pembiasaan terbiasa, maka dari itu akan menjadi sebuah budaya. Ya, bagaimana menumbuhkan karakter siswa? Jadi beberapa adalah first we make our habits, then our habits make us. Itu adalah beberapa cuplikan ataupun kata-kata yang sangat berarti. Ya. Artinya beberapa ya. Pertama kita menumbuh kembangkan kebiasaan. Kebiasaan akan mengikuti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada kita. Ya, karakter cinta lingkungan. Dimulai dari 3M. Ya, misalkan mulai dari yang terkecil. Ya, terkecil mungkin tadi sampah atau tisu yang sangat benda yang mungkin disepelekan, ya, kemudian tidak berakibat pada lingkungan, ya, nanti berdampak besar apabila itu dilakukan atau secara masif. Kemudian lanjut Pak Arif. Ya, kemudian DTB 3, ya ini. Kemudian ada istilah juga dipaksa, terpaksa, biasa, dan menjadi pembudayaan. Karena sifatnya adalah kebersihan atau pengelolaan terhadap cinta lingkungan, ya, ini merupakan harus yang dipaksa di kebiasaan dan ini nanti akan menjadi budaya yang baik. Next. Ya ini aja. Terakhir. Next Arif. Ya, beberapa berkesinambungan juga dengan program B5 yang di sekolah kita, yaitu berkelanjutan, ya, mengenai beberapa pemanfaatan barang bekas pakai yang dapat kita gunakan untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat, yang mungkin barang tersebut ada disepelekan, mungkin dibuang, mungkin ditaruh di gudang ataupun bahkan teracukan, kita menjadi suatu nilai yang bermanfaat, akan memiliki nilai seni dan nilai jual yang baik. Oke, next. Ya, beberapa program ya yang ada di SMA Negeri 1 Demak ini, beberapa adalah penanaman pohon, mungkin dari ekstrakurikuler pencipta alam. Ya. Ini penanaman pohon beberapa di mangrove di Desa Bedono sudah berjalan. Jadi bahkan kita mengimbaskan beberapa kemanfaatan dari budaya positif sendiri ke lingkungan sekitar sekolah, ya, terkenal dengan daerah yang memiliki tingkat rob yang tinggi, maka dari itu beberapa program-program tersebut ini menumbuhkan cinta lingkungan terhadap siswa dimulai dari sejak dini. Ya, perhatikan ini istilah lagi beberapa yang dapat kita ambil. Nah, teacher is like a tree, and student are their seeds which will grow into the plant in future. Beberapa poin-poin yang dapat kita ambil. Guru adalah sebagai pohon dan murid adalah sebagai akar untuk mengembangkan dari generasi ke generasi berikutnya. Kita tumbuhkan kembangkan nilai positif yang baik, maka hasilnya pun buahnya pun akan menghasilkan nilai juga yang positif. Ya, baik. Jadi sekian pemaparan dari saya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu ada sedikit atau banyak yang mau berdiskusi, melakukan tanggapan positif atau pertanyaan ataupun mungkin sebagainya pertanyaan atau monggo silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Bayu.
Saya tertarik ini yang disampaikan sama Pak Bayu tadi, ada semut, kemudian ada semut berjalan gitu. Kalau semut itu kepanjangan dari semua memungutkan. Nah itu kan terbiasa, maka dari itu akan menjadi sebuah budaya. Ya, bagaimana menentukan karakteristik? Jadi beberapa adalah first we make our habits, then our habits make us. Itu adalah beberapa cuplikan ataupun kata-kata yang sangat berarti. Ya. Artinya beberapa ya. Pertama kita menumbuh kembangkan kebiasaan. Nah, kebiasaan akan mengikuti dengan kebiasaan yang baik kepada kita. Ya, karakteristik menentukan. Dimulai dari 3M. Ya, misalkan mulai dari yang terkecil, ya terkecil mungkin tadi sampah atau tisu yang sangat benda yang mungkin disepelekan, ya, kemudian tidak berakibat pada lingkungan, ya nanti berdampak besar apabila itu dilakukan atau secara masif. Kemudian lanjut Pak Arif. Ya, kemudian DTB 3, ya ini. Kemudian ada istilah juga dipaksa, terpaksa, biasa, dan menjadi pembudayaan. Karena sifatnya adalah kebersihan atau pengelolaan terhadap cinta lingkungan, ya ini merupakan harus yang dipaksa dan kebiasaan, dan ini nanti akan menjadi budaya yang baik. Next. Ya ini. Ya ini aja. Terakhir. Next Arif. Ya, beberapa berkesinambungan juga dengan program B5 yang di sekolah kita, yaitu berkelanjutan, ya, mengenai beberapa pemanfaatan barang bekas pakai yang dapat kita gunakan untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat, yang mungkin barang tersebut ada disepelekan, mungkin dibuang, mungkin ditaruh di gudang, ataupun bahkan teracukan, akan menjadi suatu nilai yang bermanfaat, akan memiliki nilai seni dan nilai jual yang baik. Oke, next. Ya, beberapa program ya yang ada di SMA Negeri 1 Demak ini, beberapa adalah penanaman pohon, mungkin dari ekstrakurikuler pencipta alam. Ya. Ini penanaman pohon beberapa di mangrove di Desa Bedono sudah berjalan. Jadi bahkan kita mengimbaskan beberapa kemanfaatan dari budaya positif sendiri ke lingkungan sekitar sekolah. Ya, terkenal Demak dengan daerah yang memiliki tingkat rob yang tinggi, maka dari itu beberapa program-program tersebut ini menumbuhkan cinta lingkungan terhadap siswa dimulai dari sejak dini. Ya, perhatikan ini istilah lagi beberapa yang dapat kita ambil. Nah, teacher is like a tree, and student are their seeds which will grow into the plant in future. Beberapa poin-poin yang dapat kita ambil. Guru adalah sebagai pohon dan murid adalah sebagai akar untuk menumbuhkan dari regenerasi ke generasi berikutnya. Kita tumbuhkan kembangkan nilai positif yang baik, maka hasilnya pun, buahnya pun akan menghasilkan nilai juga yang positif. Ya, baik. Jadi sekian pemaparan dari saya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada sedikit apa banyak yang mau berdiskusi, melakukan tanggapan positif atau pertanyaan, atau mungkin sebagainya pertanyaan atau monggo silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Bayu. Saya tertarik ini yang disampaikan sama Pak Bayu tadi, ada semut, kemudian ada semut berjalan gitu. Kalau semut itu kepanjangan dari semua memungutkan. Nah itu kan di kita mungkin sudah menjadi budaya karena sudah pernah ada di sudah pernah berjalan. Nah untuk semut berjalan ini untuk kedepannya seperti apa proyek ini supaya menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah kita, juga berdampak secara luas seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak J ini, pertanyaan yang baik sekali. Beberapa program yang ada di kesiswaan yaitu semut, ya, semut berjalan, semua memungut, artinya
ini berawal dari proyek pertama, ya, dimulai dari keseluruhan lingkungan sekolah, ya. Kalau saya pribadi menginginkan beberapa dari setiap pembelajaran, ya, ketika sebelum dan selesai pembelajaran itu melakukan gerakan semut itu sendiri, ya. Dari kita dari sebelum pembelajaran, ya, pembelajaran di kelas maupun di lapangan, ya, itu misalkan ada sama-sama semuanya memungut dan semuanya berjalan kemudian memberikan dibuang ke tempat sampah. Kemudian semut ini bisa, mungkin ini regulasi yang ada di kesiswaan, ya, saya akan memberikan saran kepada pemangku kebijakan untuk meneruskan dan kemudian berkesinambungan, ya, agar tidak hanya di lingkungan kecil, di lingkungan kelas, mungkin di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan sekitar lingkungan yang ada di desa ini, termasuk di desa Katonsari yang ada di SMA Negeri 1. Oh, terima kasih. Sudah cukup, terima kasih Pak Bayu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Bayu 10 menit toh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Zaini. Di sini saya bertugas di SMA 1 sebagai guru BK. Tadi Pak Tio juga beberapa kali menyampaikan tentang bersangkutan dengan BK, beririsan lah. Tadi disampaikan juga tipe-tipe guru ada 5 ya Pak ya. Mulai dari penghukum, kemudian pembuat siswa merasa bersalah, teman, monitor, yang terakhir adalah manajer. Nah, yang ini kami tanyakan Pak. Terkadang saya merefleksikan diri saya, memang terkadang kami pada posisi membuat siswa merasa bersalah dengan cara menyampaikan yang halus, santun, namun mungkin kata-kata kami mungkin juga secara tidak langsung menyakiti perasaan anak atau anak merasa bersalah. Tapi juga kita tadi seperti misi besar kita adalah BK adalah sahabat siswa. Terkadang memang itu menjadi dilematis karena saat anak sudah merasa menjadi teman, ada hal-hal yang sifatnya nanti hilang. Posisi siswa dengan guru itu akan hilang, interaksinya terlalu terlalu cair. Nah, supaya mohon Pak, pencerahan supaya nanti kami sebagai guru BK itu ideal nanti masuk menjadi tipe guru yang manajerial itu bagaimana Pak? Gitu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Dian atas diskusi feedbacknya yang menurut saya luar biasa. Ya, ini memang sering terjadi pada kita sendiri sebenarnya. Di posisi manakah sebaiknya ketika kita menyampaikan supaya mendapatkan anak itu mendapatkan kenyamanan, bukan membuat merasa bersalah misalnya. Walaupun kalimat yang kita sampaikan itu halus ya. Ternyata berbicara halus pun juga belum tentu menjadikan kita menjadi posisi yang diinginkan yang sebenarnya. Tadi dikatakan bahwa memang betul bahwa pada posisi guru sebagai teman sahabat itu kadang-kala ada, kita harus hindari sendiri supaya batasan antara murid dan guru itu supaya lebih tetap ada batasan norma etikanya, itu satu. Yang kedua, sisi lain juga simalakama juga, karena guru BK itu sendiri atau kita sendiri kan juga melakukan proses pendekatan persuasif pada siswa itu sebaik mungkin supaya anak itu merasa nyaman. Kadang-kala dengan guru satu dia tidak mau menyampaikan keluh kesahnya, tapi dengan orang lain, dengan guru lain dia mau. Itu juga banyak fakta-fakta terjadi. Maka sebaiknya yang kita lakukan adalah bagaimana kita memposisikan sebagai seorang yang mampu memberikan layanan sesuai dengan tupoksi kita, ya. Tentunya dengan dibatasi dengan norma dan etika yang ada di sekolah. Supaya anak itu juga ada rasa merasa yang dikatakan atau penyelesaian permasalahan yang dihadapi itu ada penyelesaian secara persuasif, tapi menghormati antara masing-masing posisi kontrol dari anak dan guru itu juga terjaga. Itu yang diharapkan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Itu juga dimulai dari kita sendiri memposisikan seperti itu. Dimulai dari kita. Apakah kita selama ini juga bisa
mensesuaikan. Kapan saatnya kita itu memposisikan sebagai guru, sebagai teman, tetapi dengan sendi-sendi yang lebih teratur atau lebih teratur dengan etika moral. Di BK pasti ada yang namanya layanan konseling ya, secara personal kan pasti ada. Layanan personal itu pasti kadang-kadang sudah mengarah kepada privasi juga. Nah, hal-hal seperti itu maka tetap koridor aturan yang sudah ada itu koridor kita sebagai guru bimbingan konseling tetap harus dijaga di normatika, tetapi untuk substansinya kita juga memposisikan sebagai guru-guru yang betul-betul profesional, artinya memang betul memberikan layanan personal kepada peserta didik. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita lakukan, tidak hanya guru BK, menurut saya kita di sekolah pun juga harus sama memposisikan kita sebagai layanan konseling kita, apalagi kita sebagai guru kan tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran, bahkan mengelola kelas pun juga membantu ya di bidang konseling kadang-kadang juga diperlukan. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang perlu kita lakukan supaya dalam kemitraan yang kita lakukan dengan siswa itu tidak lepas dari real aturan yang sudah ada. Itu harapannya seperti itu. Itu juga kembali kepada performan guru masing-masing dalam memberikan layanan, ya kan, layanan kepada siswanya masing-masing. Seperti itu Pak Yen, kira-kira. Tapi ini adalah tidak hanya permasalahan kita sendiri, ini adalah permasalahan yang sudah sering kita alami, dan itu adalah bagian progres apa yang menjadi tujuan mulia dari ide-ide kita supaya menuju kepada guru pada posisi kontrol yang pas. Apakah penghukum itu salah? Semuanya salah? Juga belum tentu. Apakah membuat orang bersalah, siapa bersalah juga bersalah terus? Juga belum tentu. Tentunya kita bisa menempatkan, tetapi memang kita butuh kesabaran, dan salah satunya yang paling banyak melakukan proses itu adalah di posisi sebagai manajer yang memberikan keleluasan secara kontinu kepada siswa untuk menyatakan dirinya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama terhadap perilaku yang dilakukan. Demikian Pak Yen, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tio. Ya. Mau kita bersama. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Iya, enggak. Baik, terima kasih Pak Tio telah memberikan kesempatan. Perkenalkan Pak Tio, nama saya Bayhaki, saya guru mata pelajaran sejarah Pak Tio, dan menyambung dengan yang dikatakan oleh Pak Zain tadi. Begini Pak Tio, kalau menurut pengalaman saya, Ya. itu kan karakteristik peserta didik itu kan berbeda-beda. Ya, betul, beda-beda. Budaya positif itu bagi saya itu gak harus kita itu selalu memanjakan peserta didik. Ya. Jadi menurut Pak Tio sendiri, kalau di sekolahan itu ada guru dengan ada yang berperan sebagai penghukum, manajer, kemudian teman, pemantau, sebagai balance of power ya, agar sekolah ini imbang, tidak hanya terlalu memanjakan peserta didik. Apakah memang kita harus menyeimbangkan diri Pak? Artinya nggak apa-apa ada penghukum, nggak apa-apa, ada yang slow seperti teman juga nggak apa-apa, ada yang membuat siswa itu merasa dia itu bersalah, itu juga nggak apa-apa, atau bagaimana Pak Tio? Kan budaya positif untuk siapa ini? Untuk siswa, untuk sekolah, atau untuk guru, atau untuk semuanya? Terima kasih Pak Tio. Ya. 5 posisi kontrol itu adalah bagian sebuah fakta ya yang dijumpai di lapangan ya. Tipe-tipe kita lah yang melakukan proses tindakan itu seperti itu. Apakah semuanya itu, apakah yang membuat hukuman itu adalah salah semua juga belum tentu betul atau belum tentu salah. Artinya gini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan proses semacam perenungan atau kita mulai refleksi bahwa kapan saatnya kita melakukan proses menghukum, kapan lakukan katakan kita sebagai manajer. Karena hukuman itu juga bagian dari sebuah konsekuensi. Di sekolah itu kan pasti ada aturan. Aturan. Kan tidak mungkin sekolah kita dibandingkan dengan SOP-nya penjara kan beda. Misalnya gitu. Atau SOP-nya sekolah-sekolah kedinasan, polisi, tentara, pasti beda. Apalagi di lingkungan sekolah aja masing-masing lingkungan internal di masing-masing sekolah juga beda-beda. Tentunya yang mungkin pernah kita alami sendiri kan di sekolah-sekolah di Papua misalnya, yang kita pernah ada pertukaran kepala sekolah ya dengan sekolah kita itu, anak di sana itu kalau terlambat itu
tidak mungkin dilakukan dengan proses manajer. Terlalu lama nanti ya. Terus harus dengan hukuman misalnya. Dan hukuman itu pada sisi lain itu ternyata bisa memberikan hal yang positif juga. Karena kan setiap lingkungan kerja kita juga beda-beda, sekolah kita beda. Maka kita harus bisa kapan kita memposisikan sebagai penghukum, kapan kita bisa memposisikan sebagai manajer. Tentunya yang ideal yang diharapkan memang segala sesuatu permasalahan itu jangan selalu diikuti dengan hukuman atau dengan hukuman verbal dan fisik yang lain. Tapi yang paling utama adalah bagaimana menjadikan siswa kita lebih bertanggung jawab dan ikut memikirkan apa yang sudah kita lakukan atau yang sudah dilakukan. Perbaikan-perbaikan itu penting bagi siswa karena perbaikan itu akan selalu menjadi motivasi internal untuk bisa mampu melakukan proses perubahan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah saya juga menyampaikan salah satu yang mutlak ternyata dijadikan perhatian yaitu perubahan. Ini juga sama nih perubahan. Enggak jadi terlalu ini. Nah, hal-hal yang positif yang kita lakukan supaya orang itu, siswa itu merasa disiswakan. Nah ini bukan berarti kita, wah ini sekolah kita menjadi manja, sekolah ini menjadi anak-anak menjadi sudah bebas melakukan sesuai dengan kehendak mereka. Tidak seperti itu. Aturan regulasi itu tetap ada dalam rangka untuk menciptakan sebuah konsekuensi apa yang sudah disampaikan. Tentunya harus ada sosialisasi. Di sini kuat sekali ya, Bapak-Ibu sekalian, bahwa di sini budaya anak-anak itu kalau ada sesuatu disosialisasikan. Apapun. Nah, nanti ketika ada hal yang mungkin tidak sama dengan yang ada di lapangan, anak-anak pasti ingat ini pernah disampaikan. Makanya tadi mulai dari keyakinan kelas, anak sudah diberikan kebebasan, silakan ambil beberapa instrumen, tata tertib kelas nanti seperti apa sepakatannya. Tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya misalnya. Terlambat sekolah atau terlambat masuk kelas ketika jam pertama atau jam istirahat bagaimana. Kemudian ketika tidak mengumpulkan portofolio atau tugas-tugas dari Bapak Ibu guru itu bagaimana. Tentunya dengan kesadaran mereka sendiri menjadikan mereka lebih tahu, ini tak gawe-gawe diri, tak buat-buat sendiri. Tentunya itu akan memberikan hal yang positif. Harapannya seperti itu. Nah, posisi penghukum, monitor atau pemantau merasa bersalah, seorang manajer adalah bagian-bagian dari tahapan hierarki kita melakukan proses pendekatan pada anak. Kapan kita melakukan hal yang harus memang kita lakukan. Tidak mungkin semuanya harus diawali dengan menghukum semuanya. Pasti harus di awal-awalnya. Itu maksudnya seperti itu. Itu aja Pak B, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tio. Ini sudah semakin membuka cakrawala saya sebagai guru, sehingga pemahamannya juga semakin luas. Terima kasih Pak Tio. Oke. Berapa menit bisa? 45. Aku wis 30 menit wis ya. Mas ya. Aku kan wis di rekaman 30 menit. Aku tambah Tarik. Oke, sudah cukup waktunya. Silahkan kita beri aplaus untuk Pak. Terima kasih Bapak Ibu, semua feedback, semua umpan balik yang ada dalam diskusi sosialisasi pagi hari luar biasa, memberikan hal yang baru buat kita semua, termasuk memberikan mengupgrade apa yang bisa kita lakukan terhadap kepemimpinan di pembelajaran dan kepemimpinan Bapak Ibu sebagai seorang agen belajar kepemimpinan di sekolah. Tentunya yang diharapkan kita bisa memberikan hal yang positif. Budaya positif jelas harus ada hubungan konsisten yang kuat antara siswa dengan guru, kolaborasi di lingkungan eksternal dan internal supaya menjadikan sekolah itu sesuai dengan on the track, sesuai dengan diinginkan, sesuai dengan tujuan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup toh? Pak Tio. Ada regulasi, beberapa ada ketidakpedulian kita, ya, kita sebagai insan individu juga memiliki rasa kebersamaan atau mungkin rasa tanggung jawab terhadap lingkungan yang ada di sekolah kita. Next. Ya, jadi misalkan penimbunan sampah dengan tadi, pembuangan sampah, kemudian kita terapkan segitiga restitusi sekaligus tadi 5 poin sebagai guru untuk sudut pandang. Jadi ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai manajer dan
posisi kontrol dan yang lainnya. Ya, jadi kita terapkan, ya, misalkan pembuangan sampah ini kita terapkan segitiga restitusi tadi, tarik benang merahnya, kita tarik restitusi. Kenapa kamu buang sampah? Apa alasannya, kemudian motivasimu apa, kemudian apa yang ditimbulkan dari sampah kecilmu itu, ya, salah satunya seperti itu. Ya. Jadi kemudian bukan hanya sampah saja, ditarik lagi benang merah ketika saya mengajar di PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Ya, bagaimana kita merawat? Ya, ini salah satu bentuk dengan lanjutan dari benang merah tadi mengenai pendidikan lingkungan hidup atau budaya positif. Ya, ketika sarana dan prasarana, ya, yang itu notabene adalah milik negara atau milik sekolah, kita merawat bersama. Ya, bukan hanya ketika kita menggunakan alat saja kemudian mengembalikan pun ogah-ogahan. Ya, mungkin ada beberapa seperti itu, ya. Jadi siswa kita tumbuh kembangkan, kemudian juga rasa Handar ini memiliki, ya. Jadi kita juga mengembalikan dari sarana prasarana merawat agar dapat memiliki nilai kegunaan yang berlanjut. Oke, lanjut. Ya, kita tarik lagi perilaku membuang sampah sembarangan seperti tadi, ya. Dari misalkan sepotong kertas ataupun tisu yang tadi membuat dampak yang signifikan. Ya, kita pendekatan dengan beberapa siswa maupun bapak ibu guru, ya, yang mungkin secara tidak sengaja meninggalkan, ya, mungkin karena kita mindsetnya adalah berpikir ketika nanti ada yang membersihkan, ya, itu bukan tugas saya, ya, mungkin beberapa itu kita meletakkan hanya di meja saja, bukan tugas sebagai tugas kebersihan, ya, kita tanamkan juga ketika di pembelajaran di kelas maupun saya di lapangan, ya. Bukan berarti ketika di kelas nanti sampah ada yang mengusir, ya. Sudah jelaskan beberapa tadi, kita harus memiliki dan rasa memiliki dari alat-alat sarana dan merawatnya dengan baik. Ya, kemudian bagaimana solusinya? Oke, next. Ya, satunya adalah program dari kesiswaan yang berkelanjutan, yaitu SMOOT, semua dipungut dan SMOOT berjalan, itu sudah berjalan. Beberapa juga membuat MMT yang notabene adalah jokes, ya, jokes yang menyindir, ya, artinya beberapa siswa nanti beberapa mungkin akan tergugah, mungkin dari kita juga yang kurang peduli dengan lingkungan, siswa tersebut juga akan tergugah, misalkan beberapa poin-poin MMT yang membuat merasa siswa itu tergerak, tersadar. Ini salah dari kita tarik benang merah juga dari tadi segitiga restitusi, ya, next, Mas Arif. Ya, beberapa renungan-renungan, ya, mungkin dari kita tanamkan dari pendidikan yang ada di Indonesia itu memang jauh sekali dibandingkan dengan pendidikan yang ada di Jepang. Ya, kemarin kita sempat melihat kabar atau melihat berita ketika pemain atau penonton yang berasal dari negara Jepang kemudian membersihkan Piala Dunia, ya, membersihkan kotoran-kotoran atau sampah-sampah itu sendiri, walaupun mungkin kalau dari kita, saya sendiri mungkin nanti akan ada yang tugas pembersihan, ya, mungkin ada yang nanti ya bukan tugas saya, ya, karena itu merupakan adalah menumbuhkan tadi, ya, sebagai budaya penumbuhan budaya positif. Ya, ini beberapa pendidikan karakter yang dapat kita adopsi, ya, kemudian studi tiru dan beberapa pendidikan di Jepang, ya, karena memang saya belum pernah ke sana. Jadi kita bisa melihat dari pemain-pemain dari Jepang ketika sangat sopan sekali, kemudian menaati peraturan dan lain-lain. Ya, kita dapat mengenali, kemudian menggali beberapa karakter yang ada di budaya lingkungan Jepang. Ya, bagaimana menumbuhkan karakteristik lingkungan terhadap siswa di Indonesia? Ya, beberapa adalah salah satu adalah menumbuh kembangkan dengan program-program yang ada pembiasaan, ya, pembiasaan terbiasa, maka dari itu akan menjadi sebuah budaya. Ya, bagaimana menumbuhkan karakter siswa? Jadi beberapa adalah
first we make our habits, then our habits make us. Itu adalah beberapa cuplikan ataupun kata-kata yang sangat berarti ya. Artinya beberapa ya. Pertama, kita menumbuh kembangkan kebiasaan. Kebiasaan akan mengikuti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada kita. Ya, karakteristik kan. Dimulai dari 3M ya. Misalkan mulai dari yang terkecil, ya terkecil mungkin tadi sampah atau tisu yang sangat benda yang mungkin disepelekan ya, kemudian tidak berakibat pada lingkungan ya, nanti berdampak besar apabila itu dilakukan atau secara masif. Kemudian lanjut Pak Arif. Ya, kemudian DTB 3 ya ini. Kemudian ada istilah juga dipaksa, terpaksa, biasa, dan menjadi pembudayaan. Karena sifatnya adalah kebersihan atau pengelolaan terhadap cinta lingkungan ya, ini merupakan harus yang dipaksa dan kebiasaan, dan ini nanti akan menjadi budaya yang baik. Next. Ya ini aja. Terakhir. Next Arif. Ya, beberapa berkesinambungan juga dengan program B5 yang di sekolah kita, yaitu berkelanjutan ya, mengenai beberapa pemanfaatan barang bekas pakai yang dapat kita gunakan untuk menjadi barang yang lebih bermanfaat, yang mungkin barang tersebut ada disepelekan, mungkin dibuang, mungkin ditaruh di gudang ataupun bahkan teracukan, kita menjadi suatu nilai yang bermanfaat, akan memiliki nilai seni dan nilai jual yang baik. Oke, next. Ya, beberapa program ya yang ada di SMA Negeri 1 Demak ini, beberapa adalah penanaman pohon, mungkin dari ekstrakurikuler pencipta alam. Ya. Ini penanaman pohon beberapa di mangrove di Desa Bedono sudah berjalan. Jadi bahkan kita mengimbaskan beberapa kemanfaatan dari budaya positif sendiri ke lingkungan sekitar sekolah. Ya, terkenal dengan daerah yang memiliki tingkat rob yang tinggi, maka dari itu beberapa program-program tersebut ini menumbuhkan cinta lingkungan terhadap siswa dimulai dari sejak dini. Ya, perhatikan ini istilah lagi beberapa yang dapat kita ambil. Nah, teacher is like a tree, and student are their seeds which will grow into the plant in future. Beberapa poin-poin yang dapat kita ambil. Guru adalah sebagai pohon dan murid adalah sebagai akar untuk menumbuhkan dari generasi ke generasi berikutnya. Kita tumbuhkan kembangkan nilai positif yang baik, maka hasilnya pun buahnya pun akan menghasilkan nilai juga yang positif. Jadi sekian pemaparan dari saya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu ada sedikit atau banyak yang mau berdiskusi, melakukan tanggapan positif atau pertanyaan atau mungkin sebagainya pertanyaan atau monggo silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Bayu. Saya tertarik ini yang disampaikan sama Pak Bayu tadi, ada semut, kemudian ada semut berjalan gitu. Kalau semut itu kepanjangan dari semua memungutkan. Nah itu kan di kita mungkin sudah menjadi budaya karena sudah pernah ada di sudah pernah berjalan. Nah untuk semut berjalan ini untuk kedepannya seperti apa proyek ini supaya menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah kita juga berdampak secara luas seperti itu. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak J ini, pertanyaan yang baik sekali. Beberapa program yang ada di siswa yaitu semut ya, semut berjalan, semua memungut, artinya ini berawal dari proyek pertama ya, dimulai dari keseluruhan lingkungan sekolah ya. Kalau saya pribadi menginginkan beberapa dari setiap pembelajaran ya, ketika sebelum dan selesai pembelajaran itu melakukan gerakan semut itu sendiri ya. Dari kita dari sebelum pembelajaran ya, pembelajaran di kelas maupun di lapangan ya,
itu misalkan ada sampah-sampah semuanya memungut dan semuanya berjalan kemudian memberikan dibuang ke tempat sampah. Kemudian semut ini bisa, mungkin ini regulasi yang ada di kesiswaan ya, saya akan memberikan saran kepada pemangku kebijakan untuk meneruskan dan kemudian berkesinambungan agar tidak hanya di lingkungan kecil, di lingkungan kelas, mungkin di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan sekitar lingkungan yang ada di desa ini, termasuk di desa Kartosari yang ada di SMA Negeri 1. Oh, terima kasih. Sudah, cukup. Terima kasih Pak Bayu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu 10 menit toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Zaini, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni atau review dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Rozak sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Rozak sangat menarik sekali materinya, yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, pada pemaparan yang disampaikan oleh Pak Rozak tadi, yaitu keyakinan kelas menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu memberikan pemahaman tentang identitas dan menstabilkan tentang identitas siswa itu sendiri, yaitu pada hal ini kelas 10-11. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Tindakan salah tersebut itu karena apa? Disebabkan karena apa? Kemudian cari penyebabnya, kemudian dicari solusinya, sehingga yang diselesaikan di sini bukan masalahnya, tapi akar masalahnya. Sehingga diharapkan setelah akar masalahnya itu diketahui, kemudian teratasi, sehingga masalah itu bisa teratasi. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini akan menumbuhkan keyakinan kelas yang baik. Pada kenyataannya, karena kebetulan saya juga mendampingi kelas 10-11, keyakinan yang tumbuh dalam kelas tersebut sudah cukup baik. Saya menanyakan, kok kelas ini ada sedikit perubahan ya dari semester 1 semester gasal dengan semester genap ini, karena ini sudah masuk di semester genap kurang lebih 1 bulan. Ada perubahan-perubahan perilaku dari anak-anak kelas 10-11. Ternyata setelah saya telusuri, hal tersebut juga karena dampak dari keyakinan yang ditumbuhkan melalui segitiga restitusi yang disampaikan oleh Pak Rozak di kelas tersebut. Nah, hal itu ternyata berdampak sampai sekarang, sehingga saya selaku guru BK-nya itu merasa merasa terbantu. Juga saya nanti berharap dari keyakinan kelas ini bisa nanti berlanjut ke kelas-kelas yang lain. Mungkin itu sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.